Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hari ini, yaitu Pak Jaya, yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam virtual meeting hari ini. Saya Nisa Ratu Afni yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang literasi ilmiah dan sains dalam berita. Namun tentunya saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Atik Lustia Cahayani, Tia Egi Giana Putri, Wafik Andriani Putri, Wina Ramayani, dan Yulia Rosa. Untuk pembacaan materi pertama yang akan disampaikan oleh Wina Rahmayani. Kepada Wina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Topik yang akan dibahas pada kali ini adalah yang pertama literasi ilmiah, yang kedua literasi ilmiah dan sains dalam berita, yang ketiga sains dalam berita untuk guru dan pelajar, dan yang keempat proyek ruang berita. Literasi sains, literasi ilmiah. Literasi sains adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sains, konsep, dan proses yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan sipil dan budaya, dan produktivitas ekonomi. Laporan House of Lords Select Committee on Science and Technology tahun 2000 halaman 9 menegaskan bahwa ilmu pengetahuan di sekolah harus membekali semua siswa untuk apa yang telah disebut atau literasi ilmiah atau sains untuk kewarganegaraan. Baik, terima kasih kepada Wina Rahmayani. Untuk pembacaan materi kedua yang akan dibacakan oleh Tia Egi Giana Putri. Kepada Tia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan. Selanjutnya yaitu literasi ilmiah dan sains dalam berita. Literasi sains atau literasi ilmiah terdiri dari yang pertama yaitu terminologi dan konsep ilmiah. Yang kedua, penyelidikan dan praktik ilmiah. Yang ketiga, interaksi ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Hodgson berpendapat bahwa tujuan pendidikan literasi sains adalah untuk menghasilkan aktivis, yaitu orang-orang yang akan memperjuangkan apa yang benar, baik, dan adil. Orang-orang yang akan bekerja untuk membentuk kembali masyarakat di sepanjang garis yang lebih adil secara sosial. Orang-orang yang akan bekerja keras demi kepentingan terbaik biosfer. Di Inggris, laporan Beyond atau Miller dan Osborne mengusulkan bahwa kurikulum harus membantu kaum muda untuk dapat memahami dan merespon kritis terhadap laporan media tentang isu-isu dan komponen ilmu pengetahuan. Proyek Ilmu Pengetahuan Abad 21 mencantumkan di situs webnya 5 keterampilan yang menggambarkan orang melek ilmiah termasuk kemampuan untuk membaca dan memahami poin-poin penting media laporan tentang hal-hal melibatkan sains,
dan merefleksikan secara kritis informasi yang disertakan, dan seringkali lebih penting dihilangkan dari laporan tersebut. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Tia Egy Putri untuk pembacaan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Wafik Andriani Putri. Kepada Wafik dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu sains dalam berita untuk guru dan pelajar. Sains dalam berita bermanfaat untuk guru dan pelajar dalam pengaturan pendidikan formal. Dengan mempelajari sains dalam berita berguna untuk yang pertama, menggambarkan relevansi sains. Sains dalam berita bukanlah satu-satunya cara untuk menggambarkan relevansi sains dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, sains dalam berita bisa dibilang salah satu yang lebih kuat untuk menggambarkan relevansi sains. Contohnya dalam hal tindakan. Misalnya dengan menghubungkan berita-berita koran ke dalam pelajaran sains, nah dengan tindakan tersebut dapat membangun jembatan antara kelas dan dunia yang lebih luas. Yang kedua itu menumbuhkan keterlibatan siswa dengan sains. Nah, untuk menumbuhkan keterlibatan siswa dengan sains ini mungkin agak sedikit sulit karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak siswa yang menganggap sains itu sulit sehingga mereka tidak tertarik dengan sains. Nah, untuk itu teks berita sains itu ditulis untuk pembaca dengan pilihan bebas. Item dan artikel harus menarik dan mempertahankan perhatian pemirsa, pendengar, atau pembacanya. Selain itu, artikel akan berfokus pada tema dan sudut pandang kepentingan manusia yang ditulis dan diilustrasikan dalam gaya yang menarik dan mudah diakses. Yang ketiga, mendukung pembelajaran sains. Teks berita dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran IPA, karena berita merupakan konteks yang sangat baik untuk menggambarkan dampak dari ilmu sosial, untuk memeriksa kekuatan dan keterbatasannya dalam solusi masalah manusia, dan untuk mengeksplorasi interaksi kepentingan dan nilai-nilai hak dan tanggung jawab di antara mereka yang terlibat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wafik Andriani Putri. Untuk penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Atik Lutfia Cahyani. Kepada Atik dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi materi pada pagi hari ini, yaitu sains dalam berita untuk guru dan pelajar. Yaitu mendukung pembelajaran melalui sains. Teks berita dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran IPA. Sehubungan dengan istilah knowledge and concept, Hutton mengatakan ulasannya tentang media cetak selama periode waktu tertentu menyimpulkan bahwa untuk wilayah nasional, kurikulum di sana dapat ditemukan artikel-artikel yang berkaitan, sangat kuat dalam banyak hal dengan konten mata pelajaran yang ditentukan. Berita kemudian menawarkan sumber daya untuk pengenalan menghasilkan topik, untuk menciptakan butuh untuk tahu, untuk mengkonsolidasikan pembelajaran, untuk mengundang penerapan pengetahuan dalam konteks baru, dan untuk menilai pemahaman siswa. Kemudian yang keempat, yaitu mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Fokus kurikulum nasional sains menyebutkan untuk memberi guru kelulusan untuk menemukan keleluasaan untuk menemukan cara terbaik untuk menginspirasi murid-murid mereka. Dengan sukacita, dengan komitmen untuk belajar yang akan berlangsung seumur hidup. Tidak semua tentu saja akan setuju bahwa dalam bentuk yang sekarang ia memenuhi ambisi ini. Namun dengan demikian, dorongan untuk belajar sepanjang hayat adalah hal yang berharga, bertujuan untuk pendidikan sains, dan dapat
dipercayai dapat dibudidayakan dengan menggunakan pendekatan melalui penggunaan media berita. Kemudian yang terakhir, mempromosikan literasi sains. Science in the News menyediakan konteks untuk mempromosikan literasi sains. Sebenarnya bukan poin tambahan, tetapi ringkasan dari pernyataan sebelumnya. Ilmu berita bertindak sebagai sumber daya untuk mempromosikan literasi sains, seperti halnya literasi sains bertindak sebagai sumber daya untuk berurusan dengan sains berita. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atik Lutfia Cahyani. Nah, untuk pembacaan materi terakhir yang akan disampaikan oleh Yulia Rosa. Kepada Rosa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu proyek Ruang Berita. Sebagian besar dari apa yang tertulis dalam buku ini didasarkan pada proyek Ruang Berita, yaitu sebuah program penelitian dan pengembangan utama yang dilakukan di Fakultas Pendidikan Queen's University Belfast. Ini merupakan upaya lintas profesional dan lintas kurikuler. Wawancara dilakukan dengan lebih dari 40 pakar ilmu media, yaitu jurnalis sains, ilmuwan komunikasi ilmiah, ilmuwan media, pendidik sains dan pendidik media di Amerika Serikat, Inggris, dan Irlandia. Kelompok pertama yaitu melihat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka anggap sebagai dasar yang baik untuk menanggapi teks berita yang berhubungan dengan sains. Selanjutnya, kelompok kedua fokusnya terkait pada sains gambar berita. Kegiatan selanjutnya meninjau proposal untuk memutuskan mana yang diterapkan kepada siswa sekolah menengah pertama. Selanjutnya, bekerja sama dengan guru-guru untuk merancang kegiatan yang dapat mencapai hal tersebut di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yulia Rosa. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami pada hari ini. Untuk kesimpulan dari materi hari ini, yaitu literasi sains adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sains, konsep, dan proses yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan sipil, dan budaya, serta produktivitas ekonomi. Sains dalam berita bermanfaat untuk guru dan pelajar dalam pengaturan pendidikan formal. Dengan mempelajari sains dalam berita berguna untuk menggambarkan referensi sains, menumbuhkan keterlibatan siswa dengan sains, mendukung pembelajaran sains, mendukung pembelajaran melalui sains, mendorong pembelajaran sepanjang hayat, dan mempromosikan sains literasi. Demikianlah hasil kelompok 1 pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.